Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris ini. Saya dari Prodi Etika Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi ujian akhir dari matkul interaksi manusia dan komputer. Baik, pertama adalah interaksi manusia dan komputer atau HCI atau Human Computer Interface. Apa sih interaksi manusia dan komputer? Itu interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila ada satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dari penjelasan di atas, interaksi manusia dan komputer tidak hanya berdatang pada interface-nya saja, tapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakai, implementasi sistem perancangannya, dan fenomena lingkungannya. Misalnya, sistem tersebut mudah dioperasikan, dipelajari, dan lain-lain. Tujuan interaksi manusia dan komputer menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable, sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan baik user individu maupun berkelompok. Fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Keamanan, semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam sistem yang akan dibuat. Efektivitas dan efisiensi, efektif dan efisien sangat mempengaruhi pada produktivitas kerja dari dan penggunanya. Ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki tiga komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Tiga komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Manusia merupakan pengguna user yang memakai komputer. User ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output. Komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. User memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Kedua, interaksi manusia dan komputer. Penglihatan. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami secara objek tiga dimensi. Luminance, banyaknya cahaya yang dimancarkan permukaan objek. Kontras, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dari latar belakang tersebut. Kecerahan, tanggapan subjektif terhadap cahaya. Sudut dan ketajaman penglihatan, sudut yang berhadapan objek pada mata. Warna, aspek yang diperlukan dalam penggunaan warna, yaitu ada tiga. Yang pertama, aspek persepsi. Layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna asal bergantung pada warna yang digunakan. Tidak semua warna ini mudah dibaca. Aspek psikologi, hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tapi gunakan warna biru dan kuning. Aspek kognitif, penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau pengelompokan informasi sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Sentuhan, sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem baik melalui media inputan maupun media keluaran. Misalnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Pemodelan sistem pengolahan. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu pemodelan. Pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi tiga bagian, yaitu pemrosesan persepsi, pemrosesan intelektual atau kognitif, dan kontrol motorik, yang ketiganya berhubungan dengan memori manusia. Pengendalian motorik. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti menekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima sensor berapa, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak. Kelompok pengguna, novice first time user, memiliki sedikit pengetahuan atau konsep yang dangkal akan software. Knowledge level, intermittent users, mengetahui fungsi software. Expert frequent user, ahli dan mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsi software. Interaksi manusia dan komputer, ragam dialog. Dalam dialog merupakan cara pengorganisasian berbagai dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer.
Tujuan ragam dialog. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Sifat penting ragam dialog. Sifat penting yaitu inisiatif, balik, kebebasan, observabilitas, kapasitas, kontrolabilitas, kekuatan, efisiensi, hubungan informasi, keseimbangan, konsistensi, dan umpan. Macam-macam ragam dialog. Dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, dialog berbasis bahasa alami, dialog berbasis pengisian boring, dialog berbasis interaksi grafik. Interaksi manusia dan komputer desain. Komponen antar muka pengguna, model konseptual yang diinginkan pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Bahasa perintah atau command language, ranti untuk memanipulasi model, idealnya dengan menggunakan bahasa alami. Umpan balik untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Tampilan informasi digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Langkah pengembangan. ISO 1992 menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan, yaitu perencanaan, perancangan, implementasi, pengelolaan sistem. Aturan dalam user-centered design, perspektif, umpan balik, instalasi, keterkaitan, pemenuhan, scope, instruksi, assistance, control, usability. Prinsip dalam membuat desain grafik yaitu ada metafor, konsistensi pada layout, warna, gambar, icon, teks dalam screen, antar screen, dan lain-lain. Alignment, pendekatan item dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dan kontras. Interaksi manusia dan komputer atau prototyping. Pengertian prototype. Prototype adalah suatu model dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi. Tujuan prototype memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif dan mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. Kelemahan prototype. Pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Metode prototyping. Metode non-komputer yaitu metode yang biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Metode komputer base itu biasanya dikerjakan kemudian. Terminologi prototype. Horizontal, vertical, early prototyping, late prototyping, low fidelity prototyping, mid fidelity prototyping, high fidelity prototyping. Interaksi manusia dan komputer help dokumentasi. Pengertian adalah tujuan. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai kerentanan kesalahan. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Tujuan, meminimalkan kesalahan user, menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Sifat-sifat hub dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus. Sifat hub dan dokumentasi yaitu availability, akurasi dan completeness, consistency, robustness, flexibility, universalness. Knowledge merupakan model yang ideal yang membandingkan perilaku user. Hasilnya ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Grup utama knowledge, role-based technique, frame-based technique. 7. Interaksi manusia dan komputer evaluasi. Pengertian dan tujuan evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsional sistem. Tujuan adanya evaluasi yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, melihat efek interface bagi pengguna, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis evaluasi yaitu ada summative evaluation dan summative evaluation. Mengevaluasi dan perancangan dan implementasi. 4 cara mengevaluasi perancangan yaitu cognitive, cultural, heuristic evaluation, review-based evaluation, model-based evaluation. 8. Interaksi manusia dan komputer website. Apa sih website itu? Website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Membangun sebuah situs yaitu mengidentifikasi sasaran akhir, mengorganisir isi, menyediakan struktur perubahan bentuk isi. Mengorganisir isi website, yaitu isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur, dan link. 9. Interaksi manusia dan komputer atau groupware. Apa sih groupware itu? Computer Support Cooperative Work atau CICW adalah bidang studi yang fokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Tujuan kerjasama di groupware, kemitraan terfokus, kuliah atau demo, konferensi, proses kerja terstruktur, electronic commerce,
rapat dan dukungan keputusan, teledemokrasi. Arsitektur server centralis client server arsitektur dalam pusat client server. Setiap workstation partisipan memiliki program minimal klien yang menangani layar dan menerima info partisipan. Master slab server bekerja pada salah satu workstation dan memasukkan klien serta meminta aplikasi tersebut. Arsitektur grup replicated pada arsitektur ini masing-masing workstation user menjalankan selain aplikasi. Dan terakhir 10 interaksi manusia dan komputer visualisasi informasi. Apa sih visualisasi itu? Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contoh, lukisan di dinding-dinding gua dari manusia purba. Sekarang visualisasi telah berkembang dan mulai dipakai untuk ilmu pengetahuan, rekayasa, visualisasi desain produk, pendidikan, multimedia interaktif, kedokteran, dan lain-lain. Teknik visualisasi informasi, pengumpulan jumlah, mengakumulasi elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya sebagai sesuatu yang utuh atau lengkap. Overview dan detail, menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming. Fokus dan konteks, menunjukkan detail dari suatu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Teknik visualisasi informasi, drill down, memiliki item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail atau analis. Browsing memiliki atau menunjuk atau menspesifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.